Oke, ketemu lagi sama gua BG masih di Studio Bola tentunya. Ya, sebelumnya gue ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman penonton Studio Bola yang selama ini selalu support baik dengan komentar, like, subscribe, share juga, bahkan juga ada yang ngirim uang kopi buat Bang Fauzan dia yang udah ngasih super thanks, terima kasih banyak. Begitu juga Kang Imam di Kairo yang udah ngirim uang kopi. Thank you supportnya, walaupun tim kesayangan kita masih saja terpuruk baik di Premier League maupun di Champions League. Dalam edisi kali ini, gue ingin memberikan beberapa update terkait Graham Potter, begitu juga beberapa berita-berita singkat tentang pemain-pemain ya, update tipis-tipis. Jadi jangan kemana-mana, kita upas dan iris tipis-tipis setelah yang satu ini. Ya, setelah kekalahan lawan Spurs 0-2 di Tottenham Hotspur Stadium hari Minggu lalu, praktis Chelsea meraih 31 poin dari 24 pertandingan di Premier League. Ya, ini merupakan jumlah poin yang miris ya, di mana kita ketinggalan 14 poin dari Spurs yang di zona top 4. Sementara cuma berbeda 10 poin dengan Everton yang berada di zona degradasi. Ya, ini cukup miris untuk sebuah klub dengan status sebesar Chelsea. Apalagi jika seandainya sisa 14 pertandingan Premier League, seandainya kita menangkan semua 14 pertandingan, total poin yang dicapai Chelsea di akhir musim maksimal itu cuma 73. Sebagai catatan aja, musim lalu kita meraih 74 poin. Jadi seandainya sisa pertandingan ini kita menangkan, praktis pencapaian kita sudah dipastikan di bawah musim lalu. Ya, itu kalau menang semua, tapi kan ngelihat trennya udah nggak mungkin. Ya, sebelum kita bahas mengenai Graham Potter ya, gue sedikit pengen ada ulasan menarik di The Athletic ya mengenai set piece-nya Chelsea, khususnya dalam defending dan attacking corner. Di pertandingan lalu lawan Spurs, 9 menit menjelang pertandingan berakhir kita kebobolan lewat golnya Harry Kane ya. Ini merupakan gol yang sebenarnya sudah menjadi trademarknya Spurs. Spurs ini selalu berbahaya di saat set piece. Nah, gol yang sama ini persis banget dengan yang terjadi ke gawang Chelsea ini sebenarnya udah pernah terjadi ketika Spurs berhadapan dengan Wolves 20 Agustus, kemudian juga Spurs berhadapan dengan Newcastle 23 Oktober tahun lalu ya. Seharusnya kalau Potter dan stafnya, khususnya Anthony Barry ya, pelatih set piece-nya Chelsea mengerjakan PR-nya dengan baik, harusnya ini bisa diantisipasi. Ya miris sih kalau kita bicara statistik, khususnya untuk corner ya. Di musim ini Chelsea sudah kebobolan 7 gol dari corner. Ini lumayan memprihatinkan mengingat musim lalu kita cuma kebobolan 2 gol dari corner selama 38 pertandingan. Di musim sebelumnya kita cuma kebobolan 5 gol dari corner dari 38 pertandingan. Sementara yang sekarang dari total 24 pertandingan Premier League kita sudah kebobolan 7 gol. Ini menyamai jumlah kebobolan 2 musim jika digabungkan ya, walaupun pertandingannya belum mencapai 38 match. Jadi ini sebuah catatan yang memprihatinkan. Belum lagi kalau kita bicara set piece attacking, corner attacking, sejauh ini kita baru mencetak 3 gol dari corner. Dari total 133 kali corner yang sudah didapatkan Chelsea dari match pertama hingga match terakhir lawan Spurs kemarin. Jadi satu sisi kita defending cornernya lemah, di sisi lain attacking cornernya juga lemah. Jadi ini harus menjadi catatan.
entah nanti Graham Potter masih stay atau siapapun nanti pelatih yang baru seandainya Graham Potter dipecat. Ini sebuah prestasi yang miris sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Kabar terakhir, update terakhir, kabarnya board ya, Todd Boehly dan Clear Lake Capital dikabarkan memberikan kesempatan kepada Graham Potter untuk memperbaiki di 2 laga ke depan, khususnya di partai lawan Leeds United dan Borussia Dortmund di 16 besar Champions League, second leg. Nah, ya ini menarik ya, untuk pertama kalinya keluar, untuk pertama kalinya juga ini dirasakan bahwa posisi Graham Potter sudah tidak aman ya. Di board pun kabarnya sudah tidak satu suara, jadi sudah banyak mulai suara-suara sumbang yang meragukan apakah Graham Potter sosok yang tepat sebagai nakoda Chelsea ke depan. Nah, yang gue sayangkan di sini adalah seandainya Potter diberikan kesempatan ya 2 pertandingan lagi dan jika dia gagal, ya menurut gue ini semuanya sudah terlambat ya. Kesempatan kita satu-satunya untuk bisa tampil di Champions League musim depan hanya lewat jika kita berhasil mengalahkan Borussia Dortmund. Ya seandainya gagal ya selesai. Mengejar top 4 hampir bisa dipastikan mustahil, apalagi lihat form yang sekarang ya, sulit banget. Ya jadi sebenarnya Boehly dan kawan-kawan kalau mau pecat Potter lu mendingan dari sekarang. Ya. Kalau lu pecat Potter setelah kalah dari Dortmund, menurut gua juga udah nggak ada gunanya gitu. Jadi ya itu juga kekecewaan ya. Di satu sisi gue senang juga akhirnya board ini mulai sadar, tapi ya tetap pada akhirnya gue nggak sepakat sama keputusan mereka. Oke, nah kita balik lagi ke Graham Potter. Ya, dalam preskon kemarin setelah post match ya, setelah kekalahan lawan Spurs, Graham Potter kembali mengungkit-ungkit tentang komparasi dirinya dengan Mikel Arteta. Seolah-olah dia dalam posisi yang sama dengan Mikel Arteta. Ya narasi ini bolak-balik diulang. Ya kalau Graham Potter sendiri baru kemarin keluar, sebelum-sebelumnya dari board, dari pandit dan lain-lain selalu mengcompare bahwa Mikel Arteta ini seolah menjadi benchmark. Nah, yang ingin gue sampaikan bahwa di sini adalah komparasi antara Potter dan Arteta di Arsenal saat itu ini sangat jauh berbeda ya. Kalau kita bicara statistik di musim pertama Arteta di Arsenal, dari 26 pertandingan di semua kompetisi itu dia berhasil meraih rata-rata 1,93 poin. Sedangkan Potter dari 28 pertandingan di semua kompetisi cuma meraih 1,31 poin. Kita bicara gol skor ya, gol skor ya. Potter cuma rata-rata per match 0,96 gol. Arteta di Arsenal di musim pertamanya itu rata-rata average 1,61 gol. Begitu juga gol conceded ya, Arteta lebih sedikit. Kemudian juga bicara winning percentage ya, Potter cuma 35% di semua kompetisi, sedangkan Arteta saat itu di musim pertamanya di Arsenal adalah 57%. Jadi ini jauh sekali berbeda ya. Jadi Potter, lo nggak usah compare diri lo sama Arteta karena lo jauh lebih buruk. Jika kita bicara Premier League doang ya, rekornya Potter, winning percentage-nya Potter itu cuma 27%. 27% ini adalah di bawah dari Glenn Hoddle, di bawah dari Ian Porterfield. Ada sebelum Glenn Hoddle itu ada namanya manajer Chelsea namanya Ian Porterfield. Sebelum Ian Porterfield ganti ke Glenn Hoddle, sempat ada interim manager tahun 93 namanya David Webb. Itu juga winning percentage-nya jauh di atas Graham Potter yang sekarang. Jadi ini benar-benar luar biasa ya. 32 tahun yang lalu Ian Porterfield di saat Chelsea masih miskin, nggak punya duit, pemainnya nggak ada yang ngetop, nggak ada yang timnas Inggris.
itu winning percentage-nya bisa lebih bagus dari Graham Potter. Jadi kita nggak usah bicara pelatih-pelatih di era Abramovich yang winning percentage di atas 50% aja semua kena pecat gitu. Ini 27%, ya separah itulah. Bicara gol dari November, 6 November di saat Chelsea kalah 0-1 sama Arsenal sampai akhir Februari lalu, total kita cuma mencetak 6 gol. Di saat yang sama, Manchester United di bawah pelatih barunya juga, cuman beda sebulan mungkin sama Potter, Erik ten Hag ya, itu mencetak 50 gol. Marcus Rashford doang nih dari November sampai Februari itu 18 gol. Ya, separah itu. Ya. Artinya gua nggak tahu ya, Todd Boehly kabarnya adalah orang yang berbasis data ya, suka dengan analisis statistik. Ya, kok bisa buta gitu loh dengan data dan statistik yang menaungi ya penampilan atau performance dari Graham Potter di Chelsea. Ya, mungkin itu ya. Yang gue takutkan adalah sekarang fanbase Chelsea ini udah mulai males. Marah sama Potter sudah mulai males. Mungkin marahnya berbalik ke Boehly dan jika Boehly mendapat penolakan ini akan lebih parah. Ya, damage-nya akan lebih parah. Jadi itu ya. Ya, apa boleh buat, kabarnya Graham Potter masih akan diberi kesempatan. Gue sih nggak akan mendoakan Chelsea kalah ya. Sebenarnya gue masih berharap Chelsea khususnya lawan Dortmund masih bisa lolos, terlepas dari Graham Potter stay atau tidak gitu ya. Gue cuman pengen lihat tim ini bangkit, siapapun itu ya. Oke, kita lanjut ke update berikutnya. Dikonfirmasi juga yang makin memperburuk keadaan adalah cederanya Thiago Silva ketika kena timpa sama Harry Kane di match kemarin. Dikabarkan kena knie ligamen, bisa 5 sampai 6 minggu absen. Jadi bisa dipastikan April, mungkin pertengahan April baru bisa main lagi. Yang disayangkan dari absennya Thiago Silva adalah Thiago Silva ini sejauh ini, di musim ini adalah pemain dengan assist terbanyak di Chelsea. Yang kedua, dia adalah pemain dengan most successful passing ke final third. Thiago Silva. Most clearances, belum lagi most duel dan lain-lain. Jadi kita benar-benar kehilangan seorang figur dan sosok penting di Chelsea, bukan hanya soal kemampuan bertahannya. Ya, ternyata assist paling banyak sejauh ini ya Thiago Silva. Ya ini gimana lagi kan gitu, makin kusut jadinya. Ya di samping ada kecewaan terhadap Graham Potter, gue juga mikir entah kutukan apa, mungkin ini karma Boehly ya yang terjadi sama Chelsea ya. Napoli ya, dia lepas Koulibaly-nya ke Chelsea, bagus. Sekarang peringkat 1 Serie A ya. Barca lepas Aubameyang, bagus peringkat 1 di La Liga. Atletico Madrid dia lepas Joao Felix. Setelah Joao Felix cabut 7 match unbeaten Atletico. Brighton dia lepas Cucurella ya. Sekarang Brightonnya lebih baik daripada di eranya Graham Potter. Ya ini ya berapa hal yang menarik sebenarnya. Oke, gue lanjut mungkin ini ya ada beberapa berita positif juga. Kabarnya Kante ada kemungkinan kontraknya lagi progres, kemungkinan akan diperpanjang 3 tahun dengan opsi penambahan 1 tahun. Mudah-mudahan segera deal, segera diselesaikan. Setidaknya ini memberikan pelipur lara bagi kita, karena gue masih ingin Kante anak baik, Kante anak soleh masih tetap di Chelsea 1, 2, 3 tahun ke depan. Umurnya masih 31, kita tahu Luka Modric aja 37 masih oke di Madrid gitu kan. Kante kenapa enggak gitu. Di sisi lain untuk Mateo Kovacic kabarnya belum ada penawaran kontrak baru dari Chelsea, jadi kabarnya dia juga dilirik sama City, begitu juga Ben Chilwell. Gue sih berharap walaupun injury prone, sosok Kovacic masih dibutuhkan di Chelsea.
kabarnya sih Chelsea fokus sama dua nama, Kante dan Mason Mount. Ya, jelek apapun Mason Mount musim ini, menurut gue Mason Mount sosok yang patut dipertahankan kontraknya. Ya, bagaimanapun juga kita tetap butuh selain Reece James yang benar-benar asli Inggris di squad Chelsea kali ini. Ya, sebagaimana layaknya John Terry dan Lampard dulu di era Abramovich ya, atau di eranya Mourinho ya. Gue masih berharap Mount dan Reece James ini menjadi punggawa selanjutnya. Nah, bicara tentang Reece James, ya artinya dengan cederanya Thiago Silva, kemudian Azpilicueta yang jarang starter, Jorginho yang udah cabut ke Arsenal, ya kemungkinan nanti beberapa match ke depan kaptennya adalah Reece James ya untuk match Chelsea. Berita positif lainnya adalah penampilan Gabriel Slonina yang 3 kali clean sheet di Premier League 2 menghadapi Arsenal, menghadapi Liverpool, menghadapi Wolves. Ya, mudah-mudahan Potter segera mempercayakan dia ya, minimal dibawa ke matchday squad ya, agar dibawa. Ini juga bisa memberikan pressure kepada Kepa ya, biar bisa lebih baik lagi, biar ngepush dia lebih baik lagi tentunya. Begitu juga Andre Santos yang gagal mendapatkan work permit, kabarnya balik lagi di loan ke Vasco da Gama setelah dealing dengan Palmeiras kemarin gagal. Jadi mudah-mudahan nanti Juli nanti balik, di saat apply lagi di musim yang baru, Andre Santos sudah bisa mendapatkan work permit dan bisa bermain di musim yang baru ya. Kita kembali berbicara Chelsea ya, artinya gini ya. Jadi jika kita realistis lihat klasemen sekarang, ngejar top 4 udah sulit gitu ya. Sementara lebih dekat ke degradasi. Yang kita takutkan sekarang adalah pemain-pemain yang sekarang apakah masih mau bertahan gitu ya. Isunya kabar-kabar miring Raheem Sterling diisukan mau cabut, tapi dibantah barusan ya. Dibantah oleh agennya, sama sekali enggak, itu berita bohong. Ya mudah-mudahan Joe Felix, gue nggak tahu apakah akan dipermanenkan atau tidak, tapi yang pasti dia dalam sebuah statement menyatakan bahwa dia ingin bermain di Champions League. Jadi seandainya Chelsea gagal lolos sepertinya sulit ya, apalagi release clause-nya juga sangat besar. Jadi kemungkinan peluangnya untuk masih di Chelsea di musim depan kecil. Mengenai rumor-rumor yang beredar, ada berapa nama juga kandidat pengganti Potter yang digaung-gaungkan media. Yang paling kencang belakangan adalah Roberto De Zerbi, lagi-lagi dari Brighton. Ya, ini yang paling kuat. Gua tahu De Zerbi ya sejauh ini di Brighton bagus, cuman memang bukan pelatih yang sudah pengalaman melatih tim besar tentunya gitu ya. Ini juga pro dan kontra di sini. Ada nama Jose Mourinho juga masih. Ada nama Ruben Amorim, pelatih Benfica, pelatihnya Sporting. Kemudian terakhir kabarnya juga Luis Enrique. Luis Enrique sendiri masih menahan diri. Kabarnya ditawarkan oleh Brazil untuk pelatih timnas Brazil, tapi dia masih nahan, masih nunggu Chelsea katanya. Ya kita tunggu saja perkembangannya. Ya di weekend ini Chelsea akan menghadapi Leeds. Gua tahu teman-teman mungkin lebih banyak yang ngedoain udah kalah aja biar Potter dipecat. Ya gua sarankan tetap kita doakan yang terbaik buat Chelsea ya. Mudah-mudahan bisa menang lawan Leeds, moralnya naik, syukur-syukur nanti bisa mengatasi Dortmund di second leg UEFA Champions League, bisa lolos. Setelah itu Potter mau out, mau dipecat, monggo lah. Yang penting ini aman dulu sampai lawan Dortmund. Itu dari gua. Mungkin sekian dulu update dari gua BG ya. Di edisi selanjutnya mungkin kita akan review tentang pertandingan lawan Leeds nanti. Pesan gua buat teman-teman, kita tetap doakan yang terbaik buat Chelsea ya. Gua tahu teman-teman sudah geram banget sama Graham Potter. Gua juga nge-tweet Potter out, dapat serangan dari buzzernya Potter ya di Twitter. Ya udah, intinya gitu.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton ya, subscribe, like, komen, yang ngirim kopi, yang ngasih super thanks. Terima kasih banyak buat supportnya sama Studio Bola. Doakan kita selalu konsisten dan bisa update berita-berita terbaru bagi teman-teman semua ya. Gua BG pamit. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Ciao.